Perkenalkan, nama saya Restu Hasian Melau, NIM 8598983336. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan RPP saya yang bertema lingkungan. Tugas ini untuk memenuhi tugas tutorial 2 dan tugas praktik pada pembelajaran terpadu di SD. Terima kasih. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Pastinya sehat, dahsyat, luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Belajar tentang lingkungan pasti kita sudah mengetahui di dalam pikiran kita. Tentunya belajar tentang lingkungan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ingat, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita pelajari dapat kita terapkan di hati kita, dapat menjadi ilmu, menjadi kekuatan kita nanti menghadapi masa depan. Ya, pastinya semangat. Katakan semangat. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita pelajari dapat kita jadikan ilmu dalam pikiran kita, dapat kita terapkan dalam hati kita dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, pastinya saya akan mengabsen anak murid saya. Semua pasti harus hadir. Pasti semangat. Ingat anak murid, dengarkan Bapak mengabsen. Beril, Bilkis, Eli, Kaila, Kesia, Mesya, Nur Indah, Reno, Rory, Salsabila, Sri Bella, Wahyu. Semuanya hadir. Terima kasih. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami akan menyediakan atau Bapak sendiri akan memberikan kepada kamu semua apa topik pembelajaran kita. Tetapi sumber belajarnya dan medianya terlebih dahulu saya akan terangkan. Ini adalah torso alat pernapasan manusia, ya. Dan di sini ada gambar dilarang merokok serta saya memakai buku referensi bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam IPAS. Ya, ini juga ada LKS untuk membuat anak menjadi memahami melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini adalah pendidikan Pancasila, ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Tema kita adalah lingkungan, di mana lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut, ya. Yang kita pelajari tentang lingkungan ini pasti tidak lepas dari pencemaran udara. Kenapa tidak lepas dari pencemaran udara? Karena lingkungan itu dibagi menjadi lingkungan sehat atau lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat itu berarti kita tidak menghirup udara-udara yang kotor, asap-asap kotor yang ada di lingkungan kita. Tetapi kita jangan lupa di dalam kehidupan kita sekarang ini, baik di kota maupun di desa, pasti akan mengalami
atau mendapatkan udara yang tidak bersih atau udara yang tercemar. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan apa fungsi dari torso tersebut untuk pernapasan manusia. Karena manusia bernapas melalui hidung, masuk ke tenggorokan, lalu beralih ke paru-paru. Dengan menghirup udara adalah kita menghirup O2 atau oksigen, mengeluarkan dengan CO2 atau dinamakan dengan karbon dioksida. Ya. Pasti kita ketahui jika kita menghirup udara yang tidak bersih melalui lingkungan kita yang kotor, baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah, kita akan mendapatkan dampak negatifnya. Ya. Contohnya di dalam lingkungan sekolah, bagaimana kita dapat menghirup udara yang kotor? Ialah membakar sampah sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka udara akan tercemar bau, ya. Jika kita membakar sampah sembarangan, maka asap itu yang mengandung bahan kimia plastik-plastik tersebut akan masuk ke dalam hidung kita, yang kita hirup masuk ke dalam tenggorokan, yang bisa menyebabkan infeksi. Ya. Terus infeksinya bagaimana? Ya, kita bisa terkena penyakit disentri, tuberkulosis, pneumonia, sepsis, ya, tifus, diare, dan tetanus. Maka itu kita harus menjadikan lingkungan kita bersih. Karena pertama sekali supaya kita terhindar dari segala penyakit adalah lingkungan kita harus bersih. Kemudian perhatikan merokok. Di sini ada poster di no smoking area. Jadi katakan tidak boleh merokok atau dilarang merokok. Ya, adalah poster supaya kita menjadikan diri kita menjadi manusia yang berguna, supaya kita tidak sembarangan merokok, baik di ruangan, baik di tempat-tempat umum ataupun dimanapun kita berada. Karena apa? Sekarang ada tempatnya smoking area yang kita jumpai di mana? Contohnya kita pergi ke berjalan-jalan ke lingkungan kereta api, situ ada khusus merokok, dan di taman dan di gedung-gedung manapun. Baiklah, pada kesempatan ini kiranya kita bisa menjadikan hidup kita sehat, bermanfaat, dan kuat. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ice breaking. Ya, ice breaking kita adalah tepuk simbol Pancasila. Ya, itu tadi sudah, ya. Tetapi kita harus menjadikan diri kita menjadi lebih sehat lagi. Anak sehat, anak hebat Indonesia. Ya, 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, makan sehat bergizi, kita gemar belajar, bermasyarakat juga tidur cepat. Terima kasih, salam dari saya. Semoga apa yang saya terangkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita ini. Doa dimulai, doa selesai. Oke, selamat siang atau selamat pagi menjelang siang.